Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di satu majelis, yaitu mentoring agama Islam. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi wasilah kita bisa kembali bertemu, bukan hanya di dunia, tapi bertemu pula di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam, diantaranya diwajibkan untuk mengikuti agenda mentoring agama Islam. Nah, karenanya pada momen hari ini materi yang kita bahas adalah beribadah di tengah pandemi. Ibadah itu menjadi tujuan Allah SWT menciptakan manusia, dan ini ditegaskan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain bahwa kita sudah memiliki sumpah dan janji kepada Allah sebagaimana sumpah dan ikrar yang kita ucap ulang setiap hari dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan mati kita ini dalam rangka untuk lillahi rabbil alamin. Nah, karenanya berbicara tentang ibadah, ibadah itu merupakan puncak ketundukan seorang hamba kepada Allah SWT, sehingga dia menyandarkan dan menjalankan setiap aktivitasnya dan apapun profesi dia, maka semua itu dilakukan dalam rangka ibadah, dalam rangka penghambaan kepada Allah SWT. Jika saudara sebagai seorang mahasiswa, maka belajar yang kalian lakukan itu, hatta mengikuti agenda mentoring ini pun juga itu menjadi sarana untuk menghambakan diri kita kepada Allah SWT. Sehingga setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ucapkan, bahkan setiap yang kita pikirkan, itu semuanya harus dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya selain ibadah itu merupakan bentuk ketundukan seorang hamba kepada Allah, maka ibadah itu juga menjadi sarana untuk menghubungkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau dia seorang mahasiswa, ketika orientasi belajarnya karena Allah, maka semenjak dia berangkat dari rumah, di dalam pelajaran, dalam proses belajar sampai dia kembali ke rumah, maka semua itu akan bernilai ibadah. Nah, karena bernilai ibadah, maka pastikan ketika akan berangkat belajar, akan berangkat kuliah, maka pastikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal ini akan tergantung akan niatnya. Innamal a'malu binniyati. Makanya tatkala mahasiswa mau berangkat, disunahkan ketika akan keluar rumah dengan doa keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ketika dia mengucapkan bismillah, berarti tatkala seorang mahasiswa akan berangkat kuliah, maka pastikan dia niat karena Allah. Bismillah. Dan tidak lupa dia izin kepada orang tuanya.
Yang kedua, ketika dia mengucapkan tawakaltu ala Allah, berarti dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Maka dan tatkala dia naik kendaraan, maka pastikan surat-suratnya lengkap, pastikan helmnya tidak tertinggal, dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka semua yang kita lakukan itu, kekuatan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum, selama dan kembali ke rumah itu semua akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, aktivitas itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan setiap insan yang menjadikan ibadah sebagai bentuk ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika dia di kampus sekalipun, dia tidak akan meninggalkan kewajiban seorang hamba kepada Allah. Maka begitu masuk waktu zuhur, maka dia akan menunaikan kewajiban sholat berjamaah dengan tetap memperhatikan standar protokol COVID-19. Pun tatkala dia nanti jajan, membeli sesuatu pun juga demikian. Maka semua adalah dalam orientasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, dampak yang akan dirasakan secara langsung misalnya oleh seseorang yang orientasi hidupnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam menjalankan aktivitas kuliahnya dia akan senantiasa memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia ujian, dia pantang untuk nyontek, karena nyontek itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala dia menjalankan aktivitas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meyakini bahwa Allah senantiasa memantaunya, Allah senantiasa melihatnya. Nah, karenanya di dalam hadis dikatakan, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah kalian seakan engkau melihat Allah, dan jika kalian tidak bisa melihat Allah, maka harus yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, berarti setiap aktivitas kita ini senantiasa dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang pekerja ketika dia bekerja dalam pantauan pimpinannya, maka dia akan serius dalam bekerja. Namun ketika seorang bekerja karena atasan, ketika atasan itu tidak ada, maka dia akan bermalas-malasan dalam bekerja. Namun seorang pekerja ketika dia menunaikan amanah kerja karena Allah, meskipun atasan tidak ada, maka dia akan tetap menjalankan kewajiban kerja semaksimal mungkin, karena dia menjadikan kerja ini sebagai sarana penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga seorang mahasiswa, dia akan menjalankan amanah belajar semaksimal mungkin. Meskipun misalnya dosennya tidak masuk, maka dia akan tetap belajar. Meskipun di rumah tidak ada dosennya, dia akan tetap mengerjakan kewajiban-kewajiban ketika ada tugas dari dosennya. Dimanapun dia berada, dia akan menjadikan aktivitas hari itu aktivitas yang terbaik, karena semua itu menjadi sarana ta'abbud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa hidup ini adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berikan yang terbaik apapun profesi kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bukan pertemuan di dunia saja, kan, tetapi juga bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi Allah membimbing kita sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan berkenan untuk kita semuanya. Dan terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.